Renungan Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 27 Desember 2025 dengan tema Tak Ada Kata Terlambat. Firman Tuhan terambil dari Lukas 2 ayat 36-38 berkata demikian. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah, dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Bagi banyak orang, usia lanjut sering dianggap sebagai masa senja, waktu untuk beristirahat, melepaskan tugas, dan menunggu giliran. Namun bagi Hana, masa senja bukan waktu untuk padam, melainkan saat di mana api pengabdian menyala paling terang. Ia adalah janda tua berusia 84 tahun, hidup dalam kesunyian panjang, tetapi tidak dalam kekosongan rohani. Lukas menulis bahwa ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan beribadah siang dan malam dengan berpuasa dan berdoa. Dalam dirinya, kita menemukan suatu kebenaran yang mendalam. Ketika kasih karunia Allah menguasai hati, bahkan masa senja pun menjadi altar penyembahan. Dari nas ini kita belajar bahwa pertama, kekuatan tumbuh dari luka. Ayat 36-37a. Hana adalah janda, status yang pada zaman itu berarti kehilangan posisi sosial, keamanan ekonomi, bahkan harga diri. Namun ia tidak membiarkan luka menjadi akar kepahitan. Kita dapat melihat bahwa hal ini menggambarkan karya anugerah yang menebus penderitaan. John Calvin berkata, Allah tidak membiarkan kesedihan hamba-hambanya sia-sia, tetapi menjadikannya alat untuk membentuk kesalehan sejati. Kekuatan dan ketekunan Hana bukan hasil kemauan keras, tetapi buah dari anugerah yang menuntun dari kehilangan menuju penyembahan. Kedua, kekuatan datang dari ibadah, ayat 37b. Hana tidak pernah meninggalkan bait Allah. Ungkapan ini bukan hanya rutinitas religius, tetapi tanda kebersandaran total kepada kehadiran Allah. Dalam teologi reform, inilah vita coram Deo, hidup di hadapan Allah. Puasa dan doa menjadi bentuk persekutuannya dengan Tuhan. Ia tidak mencari perhatian manusia, tetapi menanti hadirat Allah dengan hati yang lapang. Kekuatannya tidak menggebu karena hasil, tetapi karena hubungan. Ibadah baginya bukan kewajiban, melainkan nafas rohani. Cara Allah membarui jiwanya dari hari ke hari. Ketiga, kekuatan melahirkan kesaksian. Ayat 38. Ketika Hana melihat Yesus, ia mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Kekuatannya berubah menjadi kesaksian. Inilah buah akhir dari pengharapan yang sejati. Kekuatan dalam kesetiaan yang mendorong pemberitaan tentang Kristus. Hana tidak hanya menanti, ia menjadi saksi bahwa penantian iman tidak berakhir pada dirinya, melainkan diteruskan kepada orang lain. Hana mungkin tidak terkenal di mata dunia, tetapi di hadapan Allah hidupnya adalah obor yang tetap menyala di tengah senja. Di dunia yang sering memuja yang muda dan kuat, Hana mengingatkan kita, ketika kasih karunia menguasai hati, usia bukan batas untuk bersinar, melainkan kesempatan untuk menyala bagi Kristus. Kiranya kita seperti Hana, tetap berdoa dan beribadah bukan karena keadaan memungkinkan, tetapi karena kasih Kristus telah menyalakan api yang tidak dapat padam. Kesetiaan yang lahir dari anugerah tidak mengenal musim.
karena sumbernya bukan manusia, melainkan Allah yang kekal.